Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai obat dan obat tradisional. Mari kita simak bersama. Apakah yang dimaksud dengan obat? Saat ini di musim pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang klaim mengenai obat-obat baru untuk terapi COVID-19. Sebetulnya apakah klaim yang mereka sebutkan tersebut dapat disebut sebagai obat atau tidak? Misalnya adalah klaim mengenai kalung anti corona yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Lalu ada juga klaim mengenai obat corona dari campuran jamu empon-empon. Selain itu juga ada lagi mengenai klaim jurnal ilmiah bahwa hidroksikloroquine dapat digunakan untuk terapi COVID-19. Dan yang terbaru adalah Inggris sedang meneliti pengembangan dari lipid ibuprofen untuk digunakan sebagai terapi terhadap COVID-19. Kesemua yang disebutkan tersebut apakah dapat disebut sebagai obat atau tidak bisa disebut sebagai obat? Jangan-jangan mereka hanya masuk klasifikasi sebagai jamu atau obat tradisional, alih-alih disebut sebagai obat. Berikut kita definisikan. Obat ini didefinisikan sebagai senyawa kimia yang dapat mempengaruhi proses fisiologis dan biokimiawi pada tubuh dengan tujuan untuk terapi, pencegahan, atau pengobatan penyakit. Di dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016, obat didefinisikan dengan lebih terperinci. Di sana didefinisikan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, penyembuhan, pencegahan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Dari definisi ini setidaknya kita dapat melihat bahwa suatu benda atau suatu item ini dapat disebut dengan obat dengan setidaknya untuk 6 tujuan. Di antaranya adalah untuk tujuan diagnosis, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan tubuh, peningkatan kesehatan, misalnya multivitamin dan kontrasepsi. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk obat ini dapat berasal dari tanaman, hewan, sintesis maupun rekayasa genetika. Obat-obatan awalnya, awal mula dikembangkan obat-obatan sebelum ditemukan obat-obatan kimia seperti sekarang ini, sebagian besar obat-obatan berasal dari tanaman atau hewan. Nah, tetapi saat itu, tanaman dan hewan yang digunakan untuk pengobatan itu baru bisa dikategorikan sebagai obat tradisional. Karena untuk bisa disebut sebagai obat, suatu bahan harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu dan harus memenuhi standar pembuatan obat yang baik di Indonesia ini ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saat ini juga masih terdapat beberapa obat yang berasal dari tanaman dan memenuhi kriteria sebagai obat. Di antaranya adalah misalnya morfin, kodein, berasal dari tanaman Papaver somniferum. Morfin ini merupakan suatu obat analgesik narkotik kuat. Sampai saat ini masih merupakan obat pilihan untuk beberapa terapi, di antaranya adalah untuk terapi nyeri pada penyakit kanker. Selain itu juga eh, obat yang berasal dari tanaman ini di antaranya adalah obat jantung, misalnya adalah digoxin dan digitoxin. Dulu obat jantung ini menggunakan ekstrak dari tanaman, digoxin dan digitoxin. Lalu beberapa obat yang berasal dari tanaman ini adalah beberapa obat yang tergolong ke dalam kategori fitofarmaka. Nanti kita jelaskan apa itu fitofarmaka. Selain dari tanaman, obat juga dapat berasal dari hewan atau melalui perantara hewan. Di antaranya adalah misalnya vaksin. Untuk membuat vaksin, kita menggunakan media hewan untuk memperoleh vaksinnya. Kemudian dari hewan tersebut akan diekstrak atau diambil serumnya untuk dibuat vaksin. Bahan obat yang lainnya berasal dari sintesis kimiawi. Ini merupakan bahan obat yang umum ada saat ini, dibuat secara sintesis. Misalnya adalah paracetamol, lalu ibuprofen, gitu ya, itu kan sintesis banyak beredar saat ini, obat-obatan berasal dari sintesis. Lalu obat juga bisa berasal dari bahan rekayasa genetika. Contoh obat yang berasal dari bahan rekayasa genetika ini adalah dalam pembuatan obat insulin untuk terapi diabetes. Nah,
dalam pembuatan insulin ini, materi atau kode genetik untuk yang mengkodekan untuk sintesis suatu protein insulin disisipkan atau ditanamkan ke dalam bakteri. Sehingga bakteri ini saat melakukan proses transkripsi atau sintesis protein, dia dapat mensintesis insulin untuk kemudian insulinnya akan dipanen dan dibuat sebagai obat untuk terapi insulin pada penyakit diabetes. Arah penemuan obat-obatan saat ini sebetulnya sedang mengarah kepada dua cabang utama besar. Yang pertama adalah untuk pengembangan fitofarmaka yang berasal dari herbal atau tanaman. Di Indonesia sendiri, penemuan obat mengenai obat fitofarmaka ini sedang maju dengan pesat, mengingat Indonesia ini merupakan negara tropis yang kaya akan bahan herbal. Banyak institusi perguruan tinggi termasuk UNPAD yang menjadikan penelitian fitofarmaka, obat-obatan dari herbal ini sebagai salah satu cabang penelitian utamanya. Karena efeknya sudah terlihat dan efek sampingnya diketahui minimal. Cabang kedua untuk bahan obat ini yang sedang menjadi tren adalah penemuan obat-obatan melalui rekayasa genetika. Contohnya tadi adalah misalnya melalui rekayasa genetika dengan perantara bakteri tadi untuk menciptakan suatu obat baru. Rekayasa genetika ini biasanya dikembangkan oleh negara-negara maju karena untuk pengembangan obat dengan menggunakan rekayasa genetika ini diperlukan teknologi yang sangat mutakhir dan biaya yang sangat mahal. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, apabila ingin melakukan pengembangan rekayasa genetika, maka biasanya dilakukan kerjasama dengan institusi di negara maju. Jadi penelitian bersama atau penelitian gabungan. Baik, berikutnya, suatu sediaan obat ini terdiri dari dua komponen setidaknya. Yang pertama adalah komponen zat aktif, bisa berupa tunggal maupun kombinasi. Zat aktif ini merupakan zat yang diketahui memiliki efek farmakologis bagi manusia. Di samping zat aktif, di dalam obat juga terdapat zat tambahan yang terdiri dari eksipien atau zat pengisi. Biasanya untuk obat-obatan yang bervolume kecil, diperlukan tambahan eksipien atau zat pengisi sehingga volumenya menjadi lebih besar. Selain itu juga menjadi lebih stabil. Karena beberapa obat hanya memerlukan dosis atau konsentrasi yang sangat kecil dalam misalnya 1 miligram atau 2 miligram. Sementara apabila kita buat sediaan dalam jumlah ukuran 1 atau 2 miligram kan sangat kecil, khawatir untuk konsumsinya sulit dan untuk stabilitasnya akan mudah rusak. Oleh karena itu terhadap obat-obatan tersebut dapat ditambahkan zat eksipien atau zat tambahan sehingga volumenya bertambah dan stabilitasnya juga bertambah. Selain itu juga di dalam zat obat ini terdiri dari dapat dimasukkan suatu stabilizer atau penstabil. Biasanya stabilizer ini dimasukkan ke dalam obat-obatan yang berbentuk cair atau krim. Obat-obatan cair ini seperti sirup atau eliksir, biasanya apabila dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka dia akan mudah mengendap. Untuk menghindari hal tersebut, ke dalam formulasinya maka ditambahkan stabilizer, sehingga obat-obatan akan selalu terlarut dan terdispersi dengan sempurna di dalam cairannya. Di dalam komponen obat juga dapat ditambahkan suatu zat pelarut. Beberapa obat ini ternyata tidak larut di dalam air, mereka larut di dalam lemak. Sehingga untuk meningkatkan kelarutannya, maka diperlukan penambahan zat pelarut, sehingga obatnya dapat terdispersi sempurna, dapat larut sempurna di dalam formulasi yang ada, misalnya di dalam sirup maupun di dalam emulsi. Begitu. Selain itu, penambahan zat tambahan ini juga dapat disesuaikan dengan formula obat yang diinginkan. Apakah obat tersebut diinginkan untuk larut di dalam usus atau tidak larut di dalam cairan lambung, atau obat tersebut diharapkan untuk dilepaskan perlahan-lahan atau sustain release, atau juga dapat digunakan untuk menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Nah, berikutnya adalah penggolongan obat berdasarkan efek terapinya. Berdasarkan efek terapi, obat ini digolongkan ke dalam beberapa kelas terapi. Di antaranya adalah obat kausal. Obat kausal ini adalah obat yang digunakan dengan tujuan untuk menghilangkan penyebab penyakit. Jadi obat ini ditujukan untuk langsung terapi terhadap sumber penyakitnya. Misalnya adalah untuk menghilangkan infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit. Untuk obat-obatan yang digunakan untuk terapi kausal ini,
Dosis dan aturan pakainya harus benar-benar tepat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi atau efek toksis bagi manusia apabila digunakan tidak sesuai dengan peraturannya. Contoh obat-obatan kausal ini diantaranya adalah obat antibiotik, anti amoeba, anti helmintik, dan anti fungi atau anti jamur. Berikutnya, ada obat yang digunakan untuk terapi simptomatik. Obat terapi simptomatik ini ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala penyakit. Misalnya adalah nyeri, demam, mual, muntah, dan batuk. Kalau ada pasien sakit gigi, dia mengeluh sakit gigi, kita kasih obat analgetik, maka tujuan terapi kita adalah terapi simptomatik. Sedangkan apabila ada pasien datang kepada klinik dengan keluhan abses, infeksi periapikal, kita berikan antibiotik, maka tujuan dari pengobatan kita ini adalah terapi kausal. Berikutnya ada juga yang dinamakan dengan terapi substitusi. Terapi ini ditujuan untuk mengganti zat yang biasanya diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Tetapi karena adanya kondisi patologis, tubuh tidak dapat memproduksi zat tersebut dengan jumlah yang sesuai atau tubuh sama sekali tidak dapat memproduksi zat tersebut. Contohnya adalah insulin untuk terapi pada pasien diabetes tipe 1. Berikutnya ada yang dinamakan dengan terapi preventif. Terapi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit. Contohnya adalah vaksin. Nah, saat COVID-19 ini, salah satu fokus penelitian obat-obatan ini berfokus terhadap penemuan vaksin untuk preventif terhadap COVID-19. Berikutnya, selain berdasarkan tujuan terapinya, obat dapat digolongkan berdasarkan keras atau tidaknya obat tersebut. Obat setidaknya digolongkan menjadi 6 golongan, di antaranya adalah obat bebas. Obat bebas ini merupakan obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Ciri khas obat bebas ini dia memiliki warna hijau dengan lingkaran hitam. Lalu obat yang kedua ada yang dinamakan dengan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini dapat juga dibeli tanpa resep dokter, tetapi dengan peringatan khusus pada kemasannya. Karena sebetulnya obat bebas terbatas ini merupakan obat keras dengan dosis yang diturunkan. Cirinya adalah warna biru dengan lingkaran hitam. Apabila kita lihat di kemasannya, biasanya di bagian belakang dia ada tulisan peringatan-peringatan. Contohnya pada obat bebas terbatas, obat kumur, di sana akan ada tanda peringatan obat keras. Obat kumur jangan ditelan, contohnya seperti itu ya. Nanti coba kalian kalau jalan-jalan ke Alfamart atau ke Kimia Farma, dilihat kemasannya. Apakah untuk obat bebas terbatas tersebut ada peringatannya atau tidak. Untuk obat bebas terbatas wajib ada tanda peringatan. Ada 6 tanda peringatan untuk obat bebas terbatas. Berikutnya, obat juga ada yang digolongkan ke dalam obat keras. Penandanya adalah lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya. Obat keras ini merupakan obat-obatan yang hanya boleh diresepkan oleh dokter, tidak boleh dibeli sendiri. Lalu, obat juga ada yang digolongkan ke dalam obat wajib apotek atau OWA. Obat wajib apotek ini merupakan beberapa obat keras tertentu yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan diberikan oleh apoteker di apotek dengan jumlah terbatas. Jadi beberapa obat keras dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi harus diserahkan langsung oleh apoteker di apotek. Dan jumlahnya pun terbatas, dosisnya pun ditentukan. Biasanya obat wajib apotek ini hanya boleh diberikan untuk terapi ulangan. Misalnya ada obat untuk pasien rematik, obat rematiknya habis, dia belum sempat untuk kontrol ke dokter, sakitnya kambuh, dia dapat membeli obat keras ke apotek, tapi jumlahnya diberikan terbatas. Lalu ada juga yang termasuk ke dalam obat narkotika. Penandanya seperti yang di kanan sebelah atas, ada cross-nya. Obat narkotika ini merupakan obat-obatan yang berasal dari bahan alam, baik sintetis maupun semi-sintetis, bisa bahan alam, bisa sintesis maupun semi-sintesis. Dia memiliki efek untuk menghilangkan atau mengurangi kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menghilangkan rasa nyeri. Selain itu juga dapat menyebabkan timbulnya ketergantungan. Untuk obat-obatan narkotika ini diatur dalam undang-undang khusus mengenai obat-obatan narkotika, baik untuk persepannya maupun untuk distribusinya. Lalu yang terakhir adalah ada golongan obat psikotropika. Obat psikotropika ini adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan efek psikoaktif.
Obat-obatan psikotropika juga sama halnya dengan obat narkotika, dia diatur secara khusus dalam undang-undang mengenai undang-undang obat psikotropika. Nah, untuk kalian ada tugas, tolong cari mengenai penggolongan obat dan contohnya. Tugas pertama. Berikutnya, selain obat, ada juga yang dikategorikan sebagai obat tradisional. Obat tradisional ini berupa bahan alam, bisa berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Menurut peraturan perundang-undangan mengenai obat tradisional dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang masuk ke dalam kategori jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Lambangnya seperti dapat dilihat di sebelah kiri. Nah, jamu adalah suatu obat tradisional didefinisikan sebagai jamu. Dia hmm, ini lambangnya untuk jamu. Obat tradisional didefinisikan sebagai jamu, yaitu obat tradisional yang digunakan berdasarkan pengetahuan turun-temurun. Biasanya terdiri dari beberapa campuran bahan alam, bisa 5-10 campuran. Digunakan secara turun-temurun minimal 3 generasi biasanya. Tetapi jamu ini khasiatnya belum terbukti secara ilmiah. Dari mana kita bisa tahu bahwa jamu tersebut aman? Karena belum terbukti secara ilmiah, maka kita dapat melihat keamanan suatu jamu ini dari pengalaman empirisnya. Apabila jamu tersebut sudah digunakan secara turun-temurun, sudah terbukti efektif dan aman untuk terapi suatu penyakit, diasumsikan jamu tersebut efektif dan aman. Tetapi sekali lagi, hal tersebut belum terbukti secara ilmiah, masih sampai kepada dugaan. Nah, berikutnya ada yang dinamakan juga obat herbal terstandar. Lambangnya adalah 3 bintang ini. Obat herbal standar ini merupakan produk bahan alam yang keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinik. Dan kelebihannya lagi adalah obat herbal terstandar ini dalam pembuatannya telah melalui standarisasi cara pembuatan obat tradisional yang baik. Baik standarisasi dari bahan yang digunakannya maupun standarisasi dari formulasinya dan cara pembuatannya. Semuanya telah distandarisasi sesuai dengan pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sudah lebih baik dari jamu, tapi ujinya baru dibuktikan sampai uji praklinik, belum ke manusia. Yang ketiga, golongan obat tradisional ini ada yang dinamakan dengan fitofarmaka. Fitofarmaka ini adalah suatu produk bahan alam di mana keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik.